Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas manajemen dan governance IT dalam mata kuliah IT Governance pada pertemuan kedua hari ini. Oke, manajemen dapat diartikan sebagai suatu upaya atau serangkaian proses dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, proses ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasi. Manajemen lebih berfokus pada dimensi proses pengelolaan sumber daya, ya. Sementara itu, tata kelola lebih menekankan pada dimensi struktur tanggung jawab dan juga pengambilan keputusan terkait berbagai kegiatan yang bersifat strategis. Nah, di sini tata kelola memiliki 5 prinsip yang berlaku secara umum, yaitu ada transparansi, terus kemudian akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Manajemen IT atau manajemen teknologi informasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya teknologi informasi. Nah, sumber daya ini meliputi perangkat keras atau hardware, terus kemudian infrastruktur jaringan, perangkat lunak atau software, basis data atau database, alat informasi, ya, serta sarana dan prasarana pendukung teknologi seperti pusat data atau data center dan sistem cadangan atau backup system. Nah, selain itu, sumber daya manusia yang terlibat seperti pengguna, penyelenggara, terus juga manajemen itu juga termasuk dalam cakupan manajemen TI. Manajemen TI merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian sumber daya teknologi informasi berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi. Di sini sumber daya TI yang dimaksud itu mencakup perangkat keras, ya, infrastruktur jaringan, perangkat lunak, basis data, alat informasi, sarana dan prasarana pendukung, ya, seperti pusat data dan ruang server. Kemudian ada sistem keamanan serta manajer operasional termasuk pengguna, penyelenggara, dan implementor atau operator. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan nilai bagi organisasi. Ya, untuk mencapai tujuan ini, strategi bisnis dan strategi teknologinya harus selaras. Ya, di sini menurut ISAKA atau Information System Audit and Control Association, melalui ITGI atau Information Technology Governance Institute yang menyusun COVID 4.0, ya, manajemen TI memiliki 4 domain, yaitu yang pertama ada domain PO. Ya, PO ini Planning and Organization. Nah, ini adalah domain perencanaan dan pengorganisasian. Ini berkaitan dengan perumusan strategi TI dan pengorganisasian sumber daya TI. Kemudian yang kedua, ada domain pengadaan dan penerapan atau acquisition and implementation. Nah, ini mencakup proses pengadaan, pengembangan, ya, dan juga implementasi dari solusi IT. Kemudian yang ketiga ada domain pemanfaatan dan pemeliharaan atau delivery and support. Kalau domain yang ini fokus pada penyediaan layanan TI yang efektif dan juga efisien serta pemeliharaan infrastruktur dan sistem IT gitu. Dan yang keempat ada domain pengawasan dan penilaian atau disebutnya monitoring and evaluation. Nah, ini melibatkan pemantauan kinerja TI dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan TI.
Ya, lanjut ke IT governance atau tata kelola. Tata kelola TI atau dalam bahasa Inggris disebutnya IT governance, ini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan teknologi dalam suatu organisasi. Ya, istilah governance-nya sendiri ini berasal dari bahasa Latin governance ya yang berarti mengemudikan atau mengarahkan. Kemudian dalam konteks organisasi, tata kelola TI bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dan pemanfaatan TI itu harus selaras dengan strategi dan juga tujuan bisnis organisasi. Ya, di sini tata kelola yang baik membantu organisasi untuk mengelola resiko terkait TI. Ya, terus kemudian memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengoptimalkan nilai yang dihasilkan dari TI. Ya, jadi dengan begitu tata kelola TI ini merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi secara keseluruhan. Kemudian IT governance dalam konteks tata kelola TI. Ya, ISAKA dan ITGI ini memperkenalkan terminologi yang disebut RACI. Ya, RACI ini adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consult, and Information. Ya, responsible atau pelaksana. Nah, ini adalah pihak yang bertugas sebagai pelaksana utama dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Ya, jadi mereka ini adalah orang yang melakukan pekerjaan gitu. Kemudian accountable. Nah, accountable ini adalah penanggung jawab. Ya, pihak yang memiliki tanggung jawab akhir atas keberadaan dan atau kinerja suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Biasanya hanya ada satu pihak yang accountable, ya. Kemudian konsult atau dikonsultasi gitu ya. Nah, ini pihak-pihak yang harus dimintai pendapatnya atau dikonsultasikan dalam konteks pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Jadi di sini komunikasinya dua arah diperlukan ya dengan pihak-pihak terkait. Kemudian yang keempat ada informed atau diberitahu. Ya, jadi pihak yang diinformasikan eh, pihak-pihaknya yang harus diinformasikan atau diberitahukan mengenai perkembangan atau hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Ya, jadi di sini komunikasinya satu arah biasanya cukup dengan pihak-pihak ini. Gitu. Nah, sederhananya RACI ini membantu memetakan peran dan juga tanggung jawab berbagai pihak dalam suatu proses atau dalam proyek teknologi informasi sehingga lebih jelas dan lebih kontan countable ya, dapat terjaga seperti itu. Kemudian dalam tata kelola TI terdapat tiga hal pokok yang perlu kita pahami. Yang pertama, integrasi dengan tata kelola organisasi. Ya, tata kelola TI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola organisasi secara keseluruhan. Ya, ia berfungsi sebagai pendukung dan pemberdaya tata kelola organisasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Tata kelola organisasi itu menjadi acuan atau landasan bagi tata kelola TI. Gitu. Kemudian kesejajaran strategis. Ya, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan utama ini perlu menciptakan dan mengembangkan kesejajaran atau alignment antara domain TI dengan domain organisasi atau sistem. Ya, nah jadi kesejajaran ini menjadi fondasi bagi pengelolaan tata kelola TI yang baik. Gitu. Dan yang ketiga, kerangka kerja yang sesuai. Nah, kesejajaran antara TI dan organisasi ini memerlukan penataan atau penyusunan kerangka kerja strategi dan implementasi yang sesuai. Ya, karena hal ini bersifat konseptual terutama pada tahapan implementasi.
Kemudian matriks manajemen IT versus IT governance. Nah, matriks ini menggambarkan hubungan antara manajemen TI dan tata kelola TI. Ya, kalau kita lihat di sini ada sumbu vertikal, itu menunjukkan tahapan dalam pengelolaan sumber daya TI. Ya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kemudian ada bagian horizontal itu menunjukkan prinsip-prinsip tata kelola yang penting, ya seperti tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan juga keadilan. Nah, angka-angka di dalam matriks ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya TI itu terdapat struktur pengambilan keputusan yang perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola tersebut gitu. Jadi dengan kata lain, untuk setiap proses dalam manajemen TI, ini perlu ditetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab di sini, siapa yang memiliki akuntabilitas, ya, bagaimana independensi dijaga dan bagaimana keadilan itu diterapkan, ya. Setidaknya di sini ada 32 struktur pengambilan keputusan dalam setiap konteks pengelolaan sumber daya yang memerlukan prinsip atau aturan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa tata kelola TI memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya TI yang efektif dan juga bertanggung jawab. Lanjut, akuntabilitas dalam perencanaan teknologi informasi. Ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, keterlibatan kepemimpinan. Ya, jadi seluruh jajaran direktur harus terlibat secara aktif dalam proses penyusunan rencana strategis teknologi informasi. Ya, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan TI ini merupakan tanggung jawab bersama ya di tingkat pimpinan tertinggi gitu. Kemudian aspek yang kedua, ini adalah pengesahan formal dan transparansi. Ya, jadi dokumen rencana strategis TI itu harus disahkan oleh direktur utama. Ya, selain itu, rencana ini juga perlu disampaikan para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS ya yang diadakan setahun sekali. Hal ini menjamin transparansi dan juga akuntabilitas kepada pemilik perusahaan. Terus kemudian yang ketiga ada konsultasi, ya konsultasi dengan pengguna. Nah, dalam merencanakan kebutuhan TI, Divisi Teknologi Informasi itu wajib melakukan konsultasi dengan para pengguna yang tersebar di berbagai unit atau bagian organisasi. Ya, nah langkah-langkah ini atau aspek-aspek ini memastikan bahwa perencanaan TI yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang akan terdampak langsung oleh implementasi TI gitu. Jadi akuntabilitas dalam perencanaan TI itu tidak hanya melibatkan tanggung jawab individu saja, tapi juga mencakup proses yang transparan, mencakup partisipatif, ya, dan mendapatkan pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang gitu. Kemudian butir 12 ya finance dalam hal acquisition. Nah, atau poin ke-12 mengenai keadilan dalam proses pengadaan atau akuisisi TI ya. Keadilan dalam proses pengadaan teknologi informasi itu juga memiliki beberapa aspek penting. Ya, yang pertama, setiap perusahaan teknologi informasi itu punya kesempatan, ya, kesempatan yang setara. Jadi, setiap perusahaan teknologi informasi yang beroperasi di dalam negeri itu berhak untuk mendapatkan proses pelelangan atau tender yang diselenggarakan oleh perusahaan. Ya, hal ini menjamin adanya persaingan yang sehat dan kesempatan yang sama bagi penyedia teknologi informasi lokal, gitu.
Kemudian yang kedua, independensi panitia pengadaan. Jadi, panitia yang bertugas itu melaksanakan proses pelelangan ya harus terdiri dari individu-individu yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap produk dan jasa teknologi informasi yang diadakan. Gitu. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan memastikan objektivitas dalam pemilihan penyedia, ya. Dan yang ketiga, transparansi anggaran, ya. Jadi besaran pagu anggaran ini untuk proses pengadaan melalui penunjukan langsung ya. Jadi harus ditentukan oleh dewan direksi dan komisaris ya secara langsung untuk mendapatkan ya yang telah mendapatkan mandat dari pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, hal-hal ini memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran perusahaan dalam eh, apa namanya hal pengadaan teknologi informasi gitu ya. Jadi keadilan dalam pengadaan teknologi informasi bisa diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang setara, yang sama gitu ya. Pembentukan panitia yang independen dan transparansi dalam penetapan anggaran. Oke, selanjutnya poin ke-21 mengenai tanggung jawab dalam hal dukungan ya atau support TI. Nah, tanggung jawab dalam dukungan teknologi informasi ini juga mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pengawasan outsourcing. Ya, jadi setiap penggunaan proses TI oleh pihak eksternal itu harus dilengkapi dengan perjanjian tingkat layanan atau disebut dengan Service Level Agreement ya atau SLA gitu yang SLA ini dipantau secara berkelanjutan oleh unit yang bertanggung jawab atas kualitas layanan. Ya, kenapa hal ini memastikan bahwa pihak eksternal itu sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan gitu. Terus kemudian yang ketiga, yang kedua, ketersediaan dukungan 24 jam sehari. Ya, jadi harus tersedia nih layanan helpdesk-nya yang beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu alias non-stop gitu ya. Ini menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan TI kapanpun dibutuhkan oleh si penggunanya. Dan ketiga, tanggung jawab keamanan individu. Jadi, setiap karyawan itu memiliki tanggung jawab untuk memperbarui kata sandi mereka, ya, kata sandi sistem mereka setiap 6 bulan sekali. Ya, kenapa? Tindakan ini penting banget ya untuk menjaga keamanan, ya untuk menjaga informasi, ya yang menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Jadi dengan begitu, tanggung jawab dalam dukungan TI ini melibatkan pengawasan terhadap pelayanan eksternal, penyedia dukungan yang selalu tersedia, dan juga partisipasi aktif si penggunanya dalam menjaga keamanan sistemnya. Dan yang terakhir, poin ke-31 mengenai independensi dalam hal evaluasi TI. Ya, independensi dalam evaluasi teknologi informasi atau TI ini melibatkan beberapa aspek penting ya. Aspek yang pertama adalah audit eksternal. Ya, audit eksternal independen. Jadi, sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan itu harus diaudit ya oleh pihak eksternal yang independen pastinya ya setidaknya 1 kali dalam setahun. Audit ini
bertujuan untuk memberikan penilaian yang objektif dan tidak bias gitu ya terhadap keamanan, keefektivitasan, dan efisiensi dari sistem teknologi informasi. Terus kemudian yang kedua, penilaian bersama dengan pengguna. Jadi, setiap 6 bulan sekali harus diadakan pertemuan nih antara Divisi Teknologi Informasi dengan perwakilan pengguna atau kelompok penggunanya. Pertemuan ini bertujuan untuk bersama-sama menilai kinerja sistem TI dari sudut pandang eh, penggunanya sehingga masukan-masukan yang berharga dapat diperoleh untuk perbaikan ke depannya gitu. Kemudian yang ketiga, instrumen penilaian kinerja. Nah, perusahaan di sini harus memiliki instrumen atau alat ukur, ya alat ukur yang jelas untuk menilai kinerja teknologi informasinya. Ya, instrumen ini nanti digunakan untuk mengukur efektivitas keberadaan sistem TI dalam mendukung tujuan organisasi. Jadi, dengan demikian, independensi dalam evaluasi TI itu bisa dicapai melalui keterlibatan pihak eksternal yang tidak bias. Ya, kolaborasi dengan pengguna juga dalam menilai kinerja dan penggunaan instrumen yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas sistem. Ya, jadi itu untuk materi pertemuan kedua kita tentang manajemen IT dan juga IT governance. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.